Halo, saya Iin Handayani. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sidang skripsi adalah salah satu acara yang sangat penting dalam program sarjana atau S1 dan merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa sebelum lulus atau sebelum wisuda. Untuk itu, saya ingin berbagi tentang hal-hal apa saja sih yang akan berakibat fatal atau yang tidak boleh dilakukan di sidang skripsi. Mari kita simak. Yang pertama adalah plagiarism. Ini adalah sangat no, no, no. Jadi jangan lakukan itu. Kalian sebaiknya hanya bisa mengungkapkan hal-hal yang berasal dari hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan yang bisa kita bilang paraphrase. Jadi membuat kalimat dengan arti yang sama kemudian ditaruh di skripsi tersebut. Dan untuk karya ilmiah, sebaiknya tidak mengambil quotes atau direct statement dari literatur ya. Jadi kalian harus mengarang kalimat dengan arti yang hampir sama. Untuk itu, peranan dosen pembimbing sangat penting untuk mengecek apakah hasil paraphrase saudara itu cukup baik dan representatif, bisa mewakili arti dari statement tersebut. Nah, yang kedua, mahasiswa tidak menguasai materi. Nah, kenapa? Di sini mahasiswa biasanya tidak membaca skripsinya lagi. Jadi kalau misalnya mau ujian itu beberapa hari sebelumnya, mungkin seminggu sebelumnya, 5 hari sebelumnya itu dibaca seluruh isi materi skripsi tersebut dari awal hingga akhir, bukan untuk di-memorize atau dihafalkan, tetapi diambil hal-hal yang penting, kemudian dibuat catatan kecil untuk hal-hal yang sangat urgent, yang kira-kira menurut kalian itu perlu diungkapkan pada saat sidang. Nah, yang ketiga, skripsinya tidak dibuat sendiri. Jadi kalian mengajukan judul, kemudian judulnya di ACC karena mungkin judulnya sangat bagus, sangat unik. Nah, tetapi ketika membuat skripsi, kalian itu minta tolong orang lain tanpa ada pelibatan kalian sendiri. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi sebaiknya kalian membuat sendiri skripsinya walaupun ada yang membantu. Itu nggak apa-apa ya. Misalnya ada sanak saudara yang membantu, teman, suami, istri, pacar, tunangan membantu untuk mengoreksi, tidak apa-apa. Tapi semua tulisannya, hasil pikirannya semua adalah karya kalian. Kemudian yang keempat, presentasi kalian atau PowerPoint presentation-nya tidak organize, acak-acakan atau terlalu banyak sehingga bisa menguras waktu lebih banyak ketika yang mestinya mungkin cuma 10 menit atau 15 menit. Kemudian kalian juga bicaranya itu tidak selaras dengan presentasinya atau kalian membaca presentasinya full, jadi tidak ada jeda antara membaca dan mengucapkan. Nah, itu jangan dilakukan. Yang kelima, kalian itu kurang persiapan sehingga mengakibatkan kalian gugup, kalian merasa nervous dan tidak bisa bicara, tergagap-gagap, atau kalian bicara jadi terlalu cepat sehingga tidak bisa dimengerti. Nah, caranya mudah, yaitu kalian harus latihan. Bukan latihan 2 hari sebelum ujian loh. Jadi kalian latihan seminggu atau 10 hari sebelum ujian atau sebelum sidang. Kemudian minta teman-teman kalian mendengarkan latihan kalian dan mengkritisi atau memberi saran supaya ketika kalian presentasi di ruang sidang kalian sudah bisa berbicara dengan smooth ya, dan jangan lupa tersenyum untuk mengurangi rasa gugup ketika kalian mempresentasikan skripsinya. Nah, yang keenam,
kalian jangan memulai ikutan sidang kalau dosen pembimbing itu tidak happy dengan skripsinya. Nah, kenapa dosen pembimbing tidak happy dengan skripsi kalian? Karena kalian minta cepat-cepat dosen pembimbingnya untuk tanda tangan, untuk ACC. Jadi sebetulnya dosen pembimbing itu merasa bahwa skripsi kalian itu belum siap, tapi kalian mengejar-ngejar, minta ACC secepatnya, sehingga dosen tidak happy dengan hasil skripsinya, dan ini membuat kalian itu merasa sendiri di dalam ruang sidang tersebut. Walaupun sebetulnya dosen pembimbing itu kalau kalian tidak mengejar-ngejarnya, dosen pembimbing itu akan membackup atau membantu memberikan clue pada saat kalian sidang, ya. Jadi buatlah planning yang baik, kemudian komunikasikan semuanya dengan baik dengan dosen pembimbing, sehingga ketika ACC itu betul-betul dosen pembimbing merasa kalian itu siap untuk maju sidang. Kemudian yang ketujuh, kalian tidak berlatih atau kurang berlatih untuk menjawab kisi-kisi pertanyaan apa saja sih yang biasanya ditanyakan dalam sidang skripsi. Nah, kalian bisa bertanya dengan kakak kelas atau teman-teman sejawat yang sudah sebelumnya ujian, atau mungkin juga buka-buka YouTube atau blog tentang apa saja sih kisi-kisi pertanyaan yang biasanya ditanyakan untuk sidang skripsi, kemudian kalian menjawabnya dengan versi kalian, ditulis sehingga bisa teringat ketika ditanya. Jangan diketik ya, karena kalau ditulis itu kalian akan bisa mengingatnya lebih baik. Kata penelitian sebelumnya itu kalau kita menulis ringkasan itu bisa meningkatkan daya ingat kita sampai 50%. Jadi harapannya ketika kalian ujian nanti, kalian bisa mengingat apa-apa saja yang biasanya dosen-dosen tanyakan pada saat ujian. Oke. Nah, yang kedelapan, kalian sebetulnya tidak siap mental. Jadi kalian harus menyiapkan diri. Caranya bagaimana? Adalah dengan berlatih dan juga bertanya pada teman-teman yang sudah ujian. Jadi kalian punya rasa percaya diri, ya. Latihan pertamanya mungkin di depan kaca dulu, kemudian habis itu di depan kawan-kawan, di depan orang tua. Pokoknya presentasi terus, tapi harus dijaga ya, jangan sampai kehabisan suara, ya. Jadi itu hal-hal yang don't do di sidang skripsi atau yang no karena akan berakibat fatal pada sidang skripsi kalian. Tentunya kalian ingin mendapatkan hasil sidang skripsi yang luar biasa dengan nilai yang baik, ya. Jadi perlu diingat, jangan lakukan ke-8 hal tersebut. Oke, sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.